So, welcome to my English class with Marlina Dianti. So, how are you today? I hope you are feeling well and are ready to learn about something new. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari dua tenses penting yang membahas tentang hubungan antara masa lalu dan masa sekarang, yaitu present perfect tense dan present perfect continuous tense. Nah, kita akan belajar cara penggunaan, rumus, contoh, dan keterangan waktu yang digunakan. So, prepare your notes, open your mind, and let's learn together about these tenses. Present perfect tense. So, apa sih present perfect tense itu? Jadi, present perfect tense digunakan untuk membicarakan kejadian di masa lalu yang masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Contohnya seperti pengalaman, kejadian yang baru saja terjadi, atau kejadian yang sudah dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang, tanpa fokus pada durasi. Times expression yang biasanya digunakan untuk present perfect tense ini adalah already, just, yet, ever or never, for, since, recently, or lately. Nah, sekarang kita pindah untuk rumus dari present perfect tense ini. Nah, untuk formula di kalimat positif yaitu subject plus have or has plus verb 3. Nah, ingat ya teman-teman, untuk to be have itu digunakan oleh subjek I, you, they, we. Sementara untuk to be yang has dipakai untuk subjek she, he, it. Oh iya, tenses ini tidak berfokus pada kapan terjadinya, tetapi pada hasil atau pengalaman yang masih relevan sampai sekarang. Dan juga untuk verb 3, ini tidak jauh beda dengan verb 2 ya teman-teman. Untuk kata kerja bentuk ketiga yang beraturan, biasanya hanya ditambahkan ed. Nah, kalau yang irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan, itu berubah total ya teman-teman. Contohnya, untuk kata kerja go, itu adalah bentuk verb 1, dan untuk verb 2 dari go adalah went. Nah, untuk verb 3 dari kata kerja go adalah gone. Nah, sekarang kita berpindah ke contoh kalimat untuk di kalimat positif dari present perfect tense ini. Untuk contohnya yaitu I have visited Bali twice. I have visited Bali twice. So, I sebagai subjek, have sebagai to be, visited sebagai verb 3, and Bali sebagai objek, twice sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya, yaitu she has finished her homework. She has finished her homework. So, she sebagai subjek, has sebagai to be, finished sebagai verb 3, her sebagai tanda kepemilikan, homework sebagai objek. Nah, sekarang kita pindah ke subjek yang plural. So, they have lived here for 5 years. They have lived here for 5 years. So, they sebagai subjek, have sebagai to be, lived sebagai verb 3, for 5 years sebagai pelengkap keterangan waktu. Oke, sekarang kita berpindah untuk kalimat negatifnya. So, untuk rumusnya yaitu subject plus have or has plus not plus verb 3. So, ingat ya teman-teman, kalau untuk to be have digunakan oleh subjek I, you, they, we. Sementara untuk to be has digunakan oleh subjek she, he, it. Nah, sekarang kita berpindah untuk contoh kalimatnya, yaitu I have not visited Bali. I have not visited Bali. So, I sebagai subjek, have sebagai to be, plus not, visited sebagai verb ketiga, and Bali sebagai objek. Nah, sekarang kita ke contoh selanjutnya, yaitu she has not finished her homework. She has not
finished her homework. So, she sebagai subjek, has sebagai to be, plus not, finished sebagai verb ketiga, homework sebagai objek. Nah, sekarang kita berpindah untuk subjek yang jamak. Contohnya yaitu, they have not lived here since 2018. They have not lived here since 2018. So, they sebagai subjek, have sebagai to be plus not, lived sebagai verb 3, since 2018 adalah pelengkap keterangan waktu. Nah, sekarang kita berpindah untuk rumus di kalimat interrogatif atau tanya. Jadi untuk rumusnya yaitu to be plus subject plus verb 3. So, to be-nya ada dua ya teman-teman, have dan has. Jadi have digunakan untuk subjek I, you, they, we, sementara has digunakan untuk subjek she, he, it. Nah, sekarang kita berpindah ke contoh kalimatnya, yaitu have you visited Bali? Have you visited Bali? So, have sebagai to be, you sebagai subjek, visited sebagai verb 3, dan Bali sebagai objek. Nah, contoh lainnya yaitu has she finished her homework? Has she finished her homework? So, has sebagai to be, she sebagai subjek, finished sebagai verb 3, and her tanda kepemilikan, homework sebagai objek. Nah, sekarang kita pindah ke contoh untuk subjek yang jamak, yaitu have they lived here for a long time? Have they lived here for a long time? So, have sebagai to be, they sebagai subjek, lived sebagai verb ketiga, for a long time sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum mengenai present perfect tense ini? Nah, sekarang kita berpindah ke materi selanjutnya, yaitu mengenai present perfect continuous tense. So, apa sih present perfect continuous tense ini? Jadi, present perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang dengan fokus pada durasi, yaitu berapa lama. Nah, tenses ini menjelaskan proses yang masih terjadi atau baru saja berhenti. Nah, biasanya keterangan waktu yang digunakan dalam tenses ini yaitu for, ini untuk durasinya, contohnya yaitu for 2 hours, for a long time. Nah, selanjutnya yaitu since, lately, all day, recently, all week. Nah, kalau untuk yang since itu biasanya dari penjelasan untuk titik waktu, misalnya since 2010 or since this morning. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita berpindah untuk rumus dari tenses ini. Nah, yang pertama kita akan menggunakan di kalimat positifnya. Untuk rumusnya yaitu subject plus have or has plus been plus verb ing. Nah, ingat ya teman-teman, kalau to be-nya have itu digunakan oleh subjek I, you, they, we, and has digunakan untuk subjek she, he, it. Nah, kita menggunakan have or has plus been plus verb ing ini untuk menunjukkan kegiatan yang sudah dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi fokus tenses ini adalah durasi, yaitu berapa lama suatu kegiatan berlangsung. Nah, sekarang kita ke contoh kalimatnya, yaitu I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. So, I sebagai subjek, have sebagai to be plus been, studying sebagai verb ing, for 2 hours sebagai pelengkap keterangan waktu. Oke, kita pindah ke contoh selanjutnya, yaitu she has been cooking since this morning. She has been cooking since this morning.
So she sebagai subjek, has sebagai to be plus been, cooking sebagai verb plus ing, since this morning sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, sekarang kita berpindah ke contoh untuk subjek yang jamak, yaitu they have been playing football all day. They have been playing football all day. Nah, they sebagai subjek, have sebagai to be plus been, playing sebagai verb plus ing, football sebagai objek, and all day sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, sekarang kita berpindah untuk rumus di kalimat negatifnya. Jadi untuk formulanya yaitu subject plus have or has plus not plus been plus verb ing. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu I have not been studying for 2 hours. I have not been studying for 2 hours. So I sebagai subjek, have sebagai to be plus not plus been, studying sebagai verb ing, for 2 hours sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, contoh lainnya yaitu she has not been cooking since this morning. She has not been cooking since this morning. So she sebagai subjek, has sebagai to be plus not plus been, cooking sebagai verb plus ing, since this morning sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, contoh selanjutnya yaitu they have not been playing football all day. They have not been playing football all day. So they sebagai subjek, have sebagai to be plus not plus been, and playing sebagai verb ing, football sebagai objek, and all day sebagai pelengkap keterangan waktu. Oke, selanjutnya kita menggunakan rumus di kalimat tanya atau interrogatif. Nah, untuk rumusnya yaitu to be di depan plus subject plus been plus verb ing. Nah, jadi untuk to be-nya yaitu ada dua ya, have dan has. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu have you been studying for 2 hours? Have you been studying for 2 hours? Nah, have sebagai to be, you sebagai subjek, plus been. Studying sebagai verb ing, for 2 hours sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, contoh lainnya yaitu has she been cooking since this morning? Has she been cooking since this morning? Has sebagai to be, she sebagai subjek, plus been, cooking sebagai verb ing, since this morning sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, contoh selanjutnya yaitu have they been playing football all day? Have they been playing football all day? Nah, have sebagai to be, they sebagai subjek plus been, playing sebagai verb plus ing, and football sebagai objek, all day sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum mengenai present perfect continuous tense ini? Nah, terdapat perbedaan di dalam kedua tenses tersebut ya teman-teman, yaitu kalau present perfect itu fokusnya pada hasil, sementara present perfect continuous berfokus pada durasi atau prosesnya. Don't forget to practice, karena semakin kalian sering untuk melakukan latihan, semakin mudah untuk kalian paham. Thank you for watching and see you in the next video. See you later, bye!